الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat semua di channel yang senantiasa kita tunggu-tunggu, Hijrah TV. Sebelumnya mohon maaf terkait dengan terlambatnya video kami, karena memang ternyata tidak mudah mengedit video, apalagi menerjemah kata per kata dari bahasa Arab kita translate ke bahasa Indonesia, yang cukup memakan waktu. Maka dalam mulai edisi kali ini kita hanya akan mencuplik video dari ceramah-ceramah syekh yang seperti kemarin, tapi langsung kita terjemahkan secara bebas agar teman-teman semua juga bisa mudah mengikuti, tidak harus memantengin layar YouTube kita, layar HP kita. Baik teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk voting yang kemarin kita buat di kolom komunitas, ternyata banyak di antara kita yang belum paham, maksud kami belum belajar, belum mendalami tentang masalah tafsir atau ilmu tentang surat Al-Kahfi khususnya, yang mana kita tahu surat Al-Kahfi adalah surat yang hari ini banyak kaum muslimin yang mengamalkan sunnah Nabi terkait dengan surat Al-Kahfi, yaitu setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat hari ini sudah banyak kaum muslimin yang mengamalkan surat Al-Kahfi, maksudnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Hari ini tentu saja berangkat dari keyakinan bahwasanya surat Al-Kahfi adalah surat yang bisa menjadikan orang yang membacanya terjaga dari fitnah Dajjal. Sahabat Hijrah TV dimanapun Anda berada, terkait dengan Dajjal kita sudah seringkali melihat, kita sudah menyaksikan banyak channel YouTube yang telah mengupas tentang tanda-tanda keluarnya Dajjal, mulai dari keringnya Danau Tiberias, mulai keringnya mata air Zuhur, kemudian juga tidak lagi berbuahnya kebun kurma Baisan, dan banyak tanda-tanda kecil lain yang terkait dengan tanda-tanda kiamat yang itu sudah terjadi. Dan para ulama, ingat ya, para ulama banyak yang berpendapat bahwa kita hidup di akhir zaman dan bahwasanya Dajjal itu akan muncul dalam waktu yang dekat ini. Apalagi kita tahu berbagai badan peneliti atau badan meteorologi dan geofisika baik luar maupun dalam negeri yang memprediksi kekeringan yang bakal terjadi di dunia ini. Terlepas dari itu semua, kita hanya berangkat pada satu keyakinan dari hadis Nabi yang berbunyi, man hafidhu asra ayat min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ya, usima minad dajjal. Ya, di garis
garis bawah, dijaga dari Dajjal. Nanti kita akan bahas di tempat yang lain lain waktu tentang kata-kata muslim minad Dajjal. Berangkat dari satu keyakinan bahwa kita hidup di akhir zaman dan Dajjal akan muncul terkait dengan tanda-tanda yang semakin nampak, maka sudah selayaknya sebagai orang yang beriman kita mengambil satu sikap bagaimana layaknya kita hidup di akhir zaman agar selamat dari fitnah Dajjal. Karena apa? Kita tahu para sahabat yang hidup di zaman Rasul, di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada dari mereka kecuali mereka sangat takut dengan fitnah Dajjal. Sangat khawatir kalau besok itu kiamat, karena Dajjal bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Nah, apalagi kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, sudah layak kita untuk kemudian lebih takut, lebih khawatir, lebih gelisah kalau kita berjumpa dengan zaman keluarnya Dajjal. Dan ini sebuah kenyataan yang harus kita terima. Para sahabat ketika itu belum mendapati tanda-tanda keluarnya Dajjal, tapi ketika itu mereka sudah sangat takut dengan keluarnya Dajjal. Kita yang hari ini menyaksikan dengan mata kepala kita, apakah kita sudah yakin sebagaimana para sahabat yakin? Apakah kita sudah mengambil satu tindakan sikap orang beriman dengan tanda-tanda yang hari ini kita lihat? Kemudian kita menjadikan itu semua menjadi pelajaran yang menambah keimanan kita, menambah kekuatan ruhiyah kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan mempelajari ilmu akhir zaman, tujuannya adalah semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menambah kekuatan kesiapan kita untuk menghadapi berbagai fitnah yang akan terjadi dengan senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menyerah, semakin pasrah, semakin tawakal, semakin besar rasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kita belajar akhir zaman atau ekskatologi. Baik teman-teman yang dimakan Allah, sudah tidak kita perpanjang lagi pembukaan kita tentang kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang surat Al-Kahfi. Sahabat di Hijrah TV yang dimuliakan Allah, kita tahu surat Al-Kahfi merupakan surat yang menjadi petunjuk Nabi bagaimana umat akhir zaman akan menghadapi fitnah Dajjal. Artinya pertanyaan yang paling mudah, yang paling cepat untuk terlintas adalah kenapa surat Al-Kahfi? Kenapa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk menghafal surat Al-Kahfi? Begitu kan seharusnya. Nah, lalu sudahkah kita mempelajari surat Al-Kahfi? Sejauh mana kita tahu tentang surat Al-Kahfi? Inilah yang menjadi pertanyaan. Maka tidak aneh kalau Rasulullah kemudian menyebutkan tentang surat Al-Kahfi, karena di sana mengandung satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, mengandung satu petunjuk yang sangat berharga bagi umat yang ingin selamat di akhir zaman, selamat dari fitnah akhir zaman, khususnya fitnah tentang Dajjal, fitnah tentang Dajjal, fitnah yang menimpa keyakinan atau keimanan, fitnah yang mengancam eksistensi keimanan dalam hati seorang hamba, seorang manusia yang mengaku beriman. Baik, kita masuk ke surat Al-Kahfi. Apa sih rahasianya surat Al-Kahfi sampai Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menghafal surat Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal? Ya, fitnah Dajjal adalah fitnah yang mengancam, bisa jadi merenggut keimanan seseorang, merenggut keimanan. Artinya orang tidak akan lagi bisa beriman kepada Allah ketika dia terkena fitnah Dajjal. Artinya begitu orang terkena fitnah Dajjal, maka otomatis
dia kekal di neraka selama-lamanya. Maka ini yang ditakutkan para sahabat dan oleh orang-orang beriman setelah mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang dijaga dari fitnah dajjal. Surah Al-Kahfi adalah surat yang ada di pertengahan Al-Quran. Dari kata Al-Kahfi sendiri kita sudah bisa memahami, bisa membayangkan Al-Kahfi yang artinya adalah gua. Bukan gua ya, tapi gua. Gua, satu tempat yang biasanya ada di pegunungan, di gunung-gunung, di puncak gunung, di tengah gunung, yang satu rongga yang di dalamnya ada tempat yang cukup luas untuk berlindung, bisa berlindung binatang maupun bisa berlindung manusia. Surah Al-Kahfi adalah surat yang ke-18 dari Al-Quran. Jumlah ayatnya adalah 110 ayat, terbagi menjadi dua yang ada di juz 15, yaitu ayat 1 sampai ayat 74 ya, ayat 1 sampai 74. Kemudian juz 16 ayat 75 sampai ayat terakhir, ayat 110. Unik kan? Satu surat terbagi menjadi dua juz. Juz 15 dan juz 16, karena dia ada di tengah-tengah surat. Adapun namanya Al-Kahfi sangat mudah ditebak karena diambil dari kisah Ashabul Kahfi, kisah beberapa pemuda yang kemudian pergi ke sebuah gua, kemudian di sana ya, mendapatkan satu karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan satu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, entah namanya mukjizat atau karomah, silahkan istilahnya apa. Yang jelas mereka mendapatkan satu karunia yang sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang sangat menarik, kisah dari Ashabul Kahfi ini yang ada dalam surah Al-Kahfi, yang dimulai dari surat Al-Kahfi ayat ke-9 sampai ayat 10. Surat Al-Kahfi adalah surat yang dijadikan tameng atau perisai bagi umat akhir zaman, umat muslim akhir zaman, untuk menghindari fitnah dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ada hadis lain yang menyebutkan juga, yang artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang bunyinya, yang artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada hal yang menarik antara surat Al-Kahfi dan hari Jumat. Nah, ini sangat menarik sekali. Ada apa dengan hari Jumat? Ternyata hari Jumat adalah sebaik-baik hari, di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Ada juga hadis yang lain masih berkaitan dengan soal Kahfi, yang mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, dan di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, dan di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada yang ketinggalan tadi tentang surat Al-Kahfi.
Rasulullah juga bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Ya, catat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Ya, ingat ya, ada kata-kata Ka'bah, ya, ada Ka'bah di sini. Ada hubungannya tentunya, ada hubungan yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi dan Ka'bah, hari Jumat dan hari kiamat. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, itu adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi, hari Jumat, Dajjal, dan Ka'bah. Kita tahu ya, Dajjal tidak akan memasuki dua kota Makkah dan kota Madinah, di mana Ka'bah ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait hubungan antara surat Al-Kahfi dengan hari kiamat, ya, yang terjadi di hari Jumat kelak, ya, kapan nanti kita nggak tahu, yang jelas di hari Jumat. Ada hadis yang sangat menarik yang patut kita perhatikan, yang berkaitan dengan fase umat Islam, ya, fase-fase umat Islam. Hadis yang sangat masyhur sekali bagi mereka yang suka mendalami ilmu akhir zaman, yang punya takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adan, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabriyan, fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Yang artinya, masa kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datanglah masa khilafah ala minhaji nubuwah, yang artinya kekhilafahan sesuai dengan manhaj atau petunjuk kenabian, yaitu selama beberapa waktu hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datanglah masa mulkan aldon, ya, penguasa-penguasa yang menggigit, maksudnya mempertahankan kekuasaannya selama beberapa masa. Selanjutnya Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Selanjutnya datanglah masa mulkan jabriyan, yaitu penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, ya, penguasa-penguasa yang diktator. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Lalu setelah itu akan terulang kembali masa khilafah ala minhaji nubuwah, yaitu kekhilafahan, pemerintahan yang dibangun di atas manhaj atau petunjuk nubuwah atau kenabian. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Paham ya maksudnya ya? Jadi masa yang pertama adalah masa nubuwah, di mana di situ adalah ada pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum yang ditegakkan adalah Al-Quran. Yang berlaku adalah sunnah Rasulullah. Para sahabat hidup di tengah-tengah Rasulullah hidup di tengah-tengah para sahabat. Secara langsung pemimpin adalah Rasulullah SAW. Kemudian kekuasaan itu tidak diperoleh Rasulullah atas dasar pemaksaan, tidak juga atas dasar pemilihan, tapi memang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul adalah utusan Allah. Langsung didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Adapun masa berlakunya semenjak Rasulullah diangkat sebagai nabi sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia.
Kemudian setelah masa nubuwah itu berlalu, artinya dengan meninggalnya Rasulullah, berakhirlah masa nubuwah. Kemudian bangkitlah masa khilafah ala minhajin nubuwah yang dipimpin oleh 4 sahabat yang sangat terkenal, yaitu khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka tidak pernah merubah hukum yang berlaku pada masa itu, yaitu tetap berdasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, situ tegak syariat Islam. Manusia atau kaum muslimin diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, para sahabat ini diangkat oleh siapa? Tentu diangkat oleh kaum muslimin yang diwakili oleh para ahlul halli wal aqdi. Abu Bakar yang pertama kali diangkat oleh para sahabat senior. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh sahabat Umar yang diangkat juga oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Umar ada Utsman dan Ali yang diangkat juga oleh para sahabat senior. Dan berakhirnya kekhilafan dalam minhajul nubuwah sesi pertama ini, yaitu sejak meninggalnya khalifah terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu muncullah muncullah mulkan adon, penguasa-penguasa yang berjuluk atau ya bertindak seperti raja. Artinya kekuasaan itu diturunkan dari raja ke anak-anak keturunannya. Muluk adon yang menggigit. Mulai ada di sana dinasti Umayyah, ya, Abbasiyah dan lain-lain, di mana mereka insya Allah tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, ya, hukum yang berlaku di masa mereka. Meskipun negeri kaum muslimin sudah terpecah-pecah dengan berdirinya para raja-raja tadi, tapi mereka tidak meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kekuasaan mereka karakternya adalah pewarisan tahta. Artinya kekuasaan diturunkan dari raja ke anak turunnya. Kemudian masa berlakunya adalah sejak dibaiatnya sahabat Muawiyah. Mulai sahabat Muawiyah yang kemudian di situ ada peristiwa Tanazul atau turunnya sahabat cucu Rasulullah yaitu Husain atau Hasan, ya. Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada sahabat senior Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, luar biasa sekali peran dari sahabat atau peran dari cucu Nabi Hasan yang insya Allah akan menurunkan Imam Mahdi sallallahu wasallam alaihim ajmain. Dan berakhirnya mulkan Allah ini ditandai dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Jadi masih memakai istilah khilafah, tapi tetap inilah fase dari mulkan Aldon Turki Utsmani tahun 1942. Ini sudah sangat terkenal sekali. Nah, kemudian setelah itu, sebagai orang beriman, kita harus yakin dengan hadis Nabi SAW. Setelah nubuwah adalah khilafah, setelah khilafah adalah mulkan Aldon, setelah mulkan Aldon ada mulkan Jabariyah. Nah, saat inilah kita menyaksikan para penguasa yang dikatakan sebagai penguasa yang menggigit, penguasa yang memaksakan kehendak, jabar, yang keras, yang memaksakan kekuasaannya. Tentu dipimpin oleh para presiden, para diktator, dan yang lain-lain. Dan kita hidup di masa ini, di mana tidak ditegakkan di dalamnya syariat Islam, apalagi sunnah. Yang dijadikan hukum adalah hukum
kekuatan manusia. Hukum positif ini adalah ciri dari Mulkan Jabriyah, yang mana para penguasanya didaulat oleh penguasa dunia, dalam tanda kutip ya, penguasa dunia yang menjadi kekuatan mereka adalah uang atau materi. Jadi kunci kekuasaan mereka ada di materi, ada di uang, kekayaan. Maka masa penguasa Jabbar ini berlaku atau berdiri sejak runtuhnya khilafah, runtuhnya Mulkan Aldon, yang terakhir yaitu khilafah Turki Utsmani, dimana dengan bangkitnya ya Eropa, kemudian sampai runtuhnya sistem demokrasi sendiri, masa berlakunya. Nah, kapan akan runtuh sistem yang ada saat ini, yang mengangkat para penguasa ini menjadi mengangkat manusia ini menjadi para penguasa? Kita sudah sangat paham ya, dengan demokrasi. Dengan demokrasi, orang-orang yang tidak terkenal, bukan darah raja, bukan darah bangsawan, kita nggak tahu asal-usul mereka pun bisa menjadi penguasa. Ya, itulah hebatnya demokrasi. Pasti ada yang bertanya, hebat sekali demokrasi, siapa penciptanya? Mungkin saya cuplikan di sini. Demokrasi adalah sistem Dajjal. Nanti kita bahas di video yang lain. Nah, kemudian setelah runtuhnya sistem demokrasi ini, otomatis berdirilah sistem khilafah alamiah Nubuwah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi alaihissalam. Al-Mahdi, langsung Al-Mahdi, khilafah alamiah Nubuwah langsung dipimpin oleh Al-Mahdi, tidak ada yang lain, dimana beliau akan mengembalikan Islam seperti asalnya, seperti mulanya ya. Dan Imam Mahdi akan didaulat, dibayat oleh kaum muslimin, khususnya yang pertama adalah 7 ulama dan sekian orang yang jumlahnya seperti Ashabul Badr, 313-an orang, tambah dengan 7 ulama atau 8 ulama, ulama bisawab. Itulah mulai bangkitnya khilafah alamiah Nubuwah. Nah, ini sampai kapan khilafah alamiah Nubuwah yang sesi kedua atau terakhir ini? Ya, sampai diwafatkannya kaum muslimin.